Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari kita bakal bahas soal TPS ya. Kita mulai aja. Yang ini. Di antara 5 bilangan yang nilainya paling besar adalah mana yang nilainya paling besar? Sekarang kita lihat pecahannya. 7/9, 7/9, 14. Oke. Yang atasnya lihat 7, 7, 14, 7, 14. Ada 7, ada 14. Kita jadiin ke 7 aja ya. Bisa kan? Karena 14 itu 7 kali 2 gitu. Yang bawahnya 9, 9, 9, 18, 18. Ada 9, ada 18. 18 juga bisa kita jadiin 9 kan? Karena 18 itu 9 kali 2. Udah. Ya, nanti yang pecahannya kita samain gitu ya. Bakal jadi 7/9. Kayak gini jadinya nanti. Yang A 7/9 kali 0,45. Oke, dia udah 7/9. Yang B juga udah 7/9 kali 0,9. Yang nilainya paling besar. Nah, karena dua-duanya udah 7/9, kita tinggal lihat 0,45 sama 0,9 mana yang besar. Yang 0,9 dong ya. Yang 0,45 kan kecil. Berarti yang A udah pasti salah. Sekarang lihat yang C. 14/9. Oke, 14-nya bisa kita bikin jadi kayak gini. 7 kali 2, 14 ya. Per 9 dikali 1,8. Artinya 2 dikali 1,8 itu jadi 3,6. Bener nggak? Ya. Berarti yang C ini 7/9 kali 3,6. Berarti 3,6 sama 0,9 besaran mana? Besaran 3,6 dong ya, jelas. Ya, berarti yang B udah gugur nih. Sekarang lihat yang D. 7/18 kali 1,8. Oke, yang D ya. Di sini deh. Nih. Yang 18-nya kita jadiin 9 kali 2 dikali 1,8. Nah, berarti 1,8 bisa bagi 2 nggak? Bisa ya. 1,8 bagi 2. Berarti jadi apa? 0,9. 0,9 sama 3,6. Jelas besaran 3,6 dong. Sekarang lihat yang E. Tuh 14/18 dikali 1,8. 14 itu 7 kali 2. 18 itu 9 kali 2 kali 1,8. Oh, ini kecoret. Berarti yang E itu setara dengan 7/9 kali 1,8. 1,8 sama 3,6. Besaran 3,6 dong. Oke, berarti jawabannya yang C. Kayak gitu ya. Yang 16. Yang lebih besar dari 40% kali 5/7 adalah. Oke, kita lihat apa yang bisa kita samain di sini. Samakan nomor 15. Yang bisa kita samain apa? Persen. Semuanya punya persen. Habis itu apa lagi? Bisa nggak yang atasnya? Di sini 5, ada 3, ada 12, ada 5, ada 4. Nggak bisa ya. 3 sama 4 aja udah bukan kelipatan ini. 3, 4, 5 gitu. Oke, yang atas udah nggak bisa. Yang bawah bisa nggak? 7, 7, 7, 14, 14, 14. Oh, bisa nih. 7 sama 14. Nanti yang 14-nya kita bikin 7 kali 2. Gitu ya. Mana? Oke, berarti kita cuma bisa nyamain yang bawahnya aja nih. Ya, berarti mana yang lebih besar dari 40% kali 5/7? 40% kali 5. 5 kali 40 kan 200. Berarti dia 200% per 7. Nah, yang atasnya kan tinggal kali aja ya. Mana yang lebih besar dari 200% per 7? Kita periksa yang A. Yang A itu 45% dikali 3/7. 45 kali 3 aja udah berapa? 135% per 7. 135 sama 200, ini lebih kecil dong ya. Yang A bukan. Kita lihat yang B. Berarti yang B 20 kali 12 langsung. 240% per 7. Oh, yang B 240% per 7. Udah lebih besar dari soalnya, dari 200% per 7. Oh ya udah. B berarti jawabannya. Langsung aja ya. C, D, E, kalian silahkan kalau misalnya apa namanya kurang yakin gitu ya. Kalau misalnya kurang yakin, apa iya CD ada nggak ya CD yang lebih besar? Pasti nggak ada. Kan setiap soal jawaban yang benarnya pasti satu ya. Jadi ketika kalian udah nemu nih, oh yang B udah 240, udah lebih besar dari 200, ya udah yang B. Lanjut ke soal selanjutnya, gitu ya. Oke. Nomor 17. Nih kita otak-atik angka-angka yang di luar pakai penjumlahan, pengurangan, perkalian atau pembagian apapun itu. Gimana caranya angka-angka di luar ini dioperasikan hasilnya angka yang di tengah.
Ada kepikiran nggak? Ini sebenarnya harus dipikir sendiri ya. Harus banyak latihan kalau mau lancar. Biar jadi 9. Kayak gini ya. 15 dibagi dengan 3. Berapa 15 dibagi 3? 5. 5 ditambah 4, 9. Ya nggak? Kita lakukan hal yang sama. 12 dibagi 4. Hasilnya adalah 3. 3 tambah 5. 8 ya. Nah, yang nomor 18. Gimana coba? Biar jadi 18. Ada yang nemu polanya? Gini ya. 6 kali 5, 30. 4 kali 3, 12. 30 kurangi 12, 18. Ya, gitu polanya ya. Jadi ini juga sama. 4 kali 6, 24. 7 kali 2, 14. Dikurangin. 24 kurangi 14, 10. Jadi jawabannya yang A. Next. Oke, nomor 19. Nilai yang tepat untuk menggantikan X dan Y pada pola bilangan berikut. Jadi kita punya X, 12, 15, 16, 12, 20, 9, sama Y. Nah, kita cobain. 12 ke 5 kan ditambah 3 nih. 12 ke 15 tambah 3. Ke sini tambah 1. Ke sini kurang 4. Sini tambah 8. Sini kurangi 11 ya. Ada pola nggak? Nggak ada. Ini ngaco ya. Kalau misalnya nggak ada pola, coba dilewat 1 angkanya. Ya. 12 ke 16 gitu ya. Plus 4. 16 ke 20 plus 4. Oh ya udah, kita nemu polanya nih. Pas dilewat 1 kita nemu polanya. Ternyata dia selalu ditambah 4. Tambah 4 tambah 4 berarti 20 ditambah 4 berapa? 24. Artinya Y-nya adalah 24 kayak gitu. Oh, ada 2 jawaban ya, antara B sama C. Berarti kita harus periksa Y-nya. Kita harus periksa X-nya kayak gitu. Yang ini gimana? 15 ke 12 min 3. 12 ke 9 min 3. Berarti dari sini ke sini juga min 3 kan? Kayak gitu ya. Berarti X min 3 sama dengan 15. Artinya X sama dengan 18. Udah, X-nya 18, Y-nya 24 kayak gitu. Yang B. Oke, 20 masih tipe soal yang berupa deret angka. 13, kok merah. 13, 12, 14, 12, 16, 13, 22, X. Berapa? Min 1, tambah 2, min 2, tambah 4, min 3, tambah 9 ya. Habis itu berapa? Oke, min 1 tambah 2, min 2 tambah 4, min 3 tambah 9. Kita lihat polanya nih. Ini nggak ada pola sih, min 1 tambah 2, min 2. Habis itu tambah 4, min 3. Tapi kalau kita lihat yang minus, dia ada polanya. Minus 1, minus 2, minus 3. Berarti nanti dari sini ke sini adalah minus 4. 22 minus 4, 18. Yang C. Gitu ya. Yang 61 juga masih soal yang merupakan kita harus menentukan polanya gitu. 4 bintang 3 sama dengan 28. Jadi gimana nih? Ada yang nemu nggak polanya? 4 bintang 3 sama dengan 28, 5 bintang 6 itu 55, 2 bintang A itu 14, A-nya berapa? Gini, 28. 28 itu berapa kali berapa? 4 kali 7, benar nggak? Kalau 55 berapa kali berapa? 5 kali 11. Nah, kira-kira 4 kali 7. 7, 4 tambah 3, 7 kan? 11, 5 tambah 6, juga 11. Oh, berarti yang ini merupakan penjumlahannya. Penjumlahan. 4 tambah 3 kan 7, 5 tambah 6, 11. Nah, 4 tambah 5 dapat dari mana nih? Oh, ini tuh merupakan angka yang ada depan. Depannya 4, depannya 5 gitu ya. Angka depan. Oke, berarti ini tuh sebenarnya adalah angka depan dikali dengan penjumlahannya. Nah, sehingga 2 bintang A itu adalah angka depannya berapa? 2.
dikalikan dengan penjumlahannya. 2 ditambah dengan A, ya 2 tambah A gitu. Nah, dia sama dengan 14. Sama 14 gitu ya. Oke. Kali pelangi ya, 2 kali 2 gitu ya. 4. 2 kali A, 2A sama dengan 14. Artinya 2A sama dengan, pindah ke sana, 14 kurang 4, 10. Berarti A-nya berapa? 10 bagi 2, 5. Oke, hanya 5. Yang 62, siapa yang udah nemu? Kalian kalau misalnya mau berusaha sendiri itu silahkan pause ya videonya. Dan belum? 2, 5, 30 jadi biar jadi 10. Gini ya, 30 dibagi 2, 15. Habis itu 15-nya sama 5 diapain coba biar jadi 10? Dikurangi, betul. Jadi 45 bagi 3 berapa? 15 juga. 15 kurangi 9, 6. Oke, segampang ya. Oke, adakah yang nemu polanya? Yang 63 biar jadi 23. 5 kali 7, 35. 3 kali 4, 12. 35 kurangi 12. Gitu ya. Dapat deh 23. Berarti juga sama. 7 kali 8, 56. 6 kali 5, 30. Berarti 56 dikurangi 30. 26. Gitu. Jumlah bola merah dan bola putih dalam kotak sama dengan 20. Oke. Merah tambah putih. Merah tambah putih sama dengan 20. Peluang terambil bola P adalah 3 kali peluang terambil bola merah. Nah, peluang dengan jumlah itu berbanding lurus. Semakin banyak jumlah bolanya, semakin besar peluangnya, benar nggak? Dan semakin sedikit jumlah bolanya, semakin kecil juga peluangnya. Sehingga peluang dan jumlah itu jumlah di situ tuh menyatakan peluangnya juga gitu. Jadi kalau peluang terambil bola putih ini maksudnya ya. Peluang terambil bola putih adalah 3 kali terambil bola merah, 3 kali merah. Artinya apa? Jumlah yang putih juga, jumlahnya yang putih adalah 3 kali jumlahnya yang merah. Maksudnya apa? Banyaknya yang putih gitu ya. Banyaknya yang putih itu 3 kali banyaknya yang merah. Sehingga kita dapat kesimpulan bahwa P sama dengan 3M. Gitu. Udah, karena kita punya dua persamaan, M tambah P sama dengan 20. Oh, P-nya sama dengan 3M. Substitusi sini. M ditambah P-nya 3M. Tambah 3M sama dengan 20. M tambah 3M. 1 ditambah 3. 4. 4M sama dengan 20. Artinya M-nya adalah 20 bagi 4 sama dengan 5. Oke. Merahnya 5. Oh, sini ada 5. Hati-hati. Yang ditanya apa? Yang ditanya putih. Oke, berarti masukin sini dong. Putih itu 3M. M-nya 5. Berarti putihnya itu 3 kali 5. Berapa? 3 kali 5, 15. Oke, berarti putihnya 15. Nah, itu. Ya. Ini juga terbukti gitu ya. Kalau di dalam kotak putihnya ada 15, merahnya ada 5 gitu. Jadi peluang yang putih kan 15 per totalnya 20. Kalau peluang yang merah 5 per 20 gitu. Nah, ini kesini kan 3 kalinya. Putih itu 3 kalinya nih. Jadi bener ya. Yang harus kalian ingat adalah peluang itu menyatakan jumlahnya juga. Semakin banyak jumlahnya, semakin besar peluangnya. Gitu ya. Kayak yang 65. Ada lingkaran X min 1 kuadrat ditambah Y kuadrat sama 4. Titik A, 1, A. Agar titik A di dalam lingkaran, maka A-nya berapa gitu ya.
Agar titik A ada di dalam lingkaran. Oke. Titik yang berada dalam lingkaran itu, kalau kita substitusi ke lingkarannya, dia akan menjadi kurang dari. Gitu ya. Jadi secara ilustrasi kayak gini nih. Ya, secara ilustrasi kayak gini. Ada yang titik-titik yang berada di pada kulit lingkaran, ada yang di dalam lingkaran, ada juga yang di luar lingkaran. Nah, kalau yang di luar lingkaran itu kalau kita bayangin itu berarti banyak banget dong. Banyak banget. Nah, jadi secara garis besar itu dia kebagi 3 daerah, ya. Ada daerah yang merah, ada daerah yang hitam, ada daerah yang biru. Yang merah, titik-titik yang merah itu kalau kita substitusi, misalnya ada titik X0, Y0 di dalam lingkaran. Jadi ini materi sedikit ya, di dalam lingkaran. Jadi kalau X0, Y0 ada di dalam lingkaran, berarti kalau kita masukin ke persamaan lingkarannya X kuadrat plus Y kuadrat, itu akan menghasilkan lebih dari, sorry, kalau di dalam itu kurang dari R kuadrat. Jadi yang itu daerah kurang dari. Kalau yang hitam, kalau ada X0, Y0 gitu ya. Gini, lingkarannya kita misalkan itu X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat gitu ya. Kita pakai persamaan lingkaran yang paling sederhana. Jadi kalau ada di dalam lingkaran, kalau kita masukin X0, Y0, titik yang ada di dalam lingkaran, pas kita masukin itu bakal jadi kurang dari. Tapi kalau ini pada lingkaran, artinya pada lingkaran itu adalah pas banget di kulit lingkarannya nih, di garis lingkarannya nih. Pas kita masukin bakal jadi apa coba? Sama dengan R kuadrat gitu. Jadi kalau yang merah ini kurang dari. Tapi kita geser ke sini, set, ini jadi sama dengan. Pas kita geser lagi ke sini, set, ke daerah biru bakal jadi apa coba? Kurang dari udah, sama dengan udah, berarti sisanya adalah pas kita substitusi bakal jadi lebih dari ya. Ya gitu. Ini daerah kurang dari, geser bakal jadi sama dengan, geser sedikit udah jadi lebih dari gitu. Gitu ya. Di dalam, pada, oh yang ini bukan pada dong, di luar. Di luar lingkaran. Jadi kurang dari sama dengan lebih dari. Simpel ya. Ya. Ini Bapak hapus dulu. Jadi kalau di dalam tadi apa? Kalau di dalam artinya pas kita masukin titik 1, A-nya, ini nih bakal jadi kurang dari gitu. Jadi kita substitusi 1, A. Artinya apa? X-nya sama dengan 1, Y-nya sama dengan A. Masukin situ. Kita tulis dulu persamaan lingkarannya. Oke, kita masukin. Berarti bakal jadi 1 min 1 kuadrat ditambah Y-nya masukin A. Berarti A kuadrat kurang dari 4. Dia berubah jadi kurang dari karena ada di dalam kan tadi ya. Oke, 1 min 1, 0. 0 kuadrat ya 0. Ditambah A kuadrat kurang dari 4. 0 tambah A kuadrat ya A kuadrat kurang dari 4. Sehingga A kuadrat kurang dari 4. Apakah A-nya kurang dari 2? Hati-hati ya. Kalau kalian mau ngitung apa namanya? A kuadrat kurang dari 4. Harus hati-hati. Ini kan pertidaksamaan kuadrat. Kayak gini hasilnya. Cara amannya kayak gini ya, cara amannya. Oh, A kuadratnya kurang dari 4. Kita cek opsi atau cek pilihan. Min 4. Min 4 ketika dikuadratin dia jadi berapa? 16. Apakah 16 kurang dari 4? Enggak, dia lebih dari 4. Ya, jadi yang A salah. Yang B min 3. Ketika dikuadratkan dia jadi 9. Apakah 9 kurang dari 4? Dia lebih dari 4. Salah. Sekarang yang C min 1. Min 1 ketika dikuadratkan jadi 1. Ya tadi ya ketika kalian mengkuadratkan bilangan negatif akan terjadi negatif kali negatif yang menghasilkan positif ya enggak? Jadi min 1 kali min 1 ya 1. Apakah 1 kurang dari 4? Ya 1 kurang dari 4. Maka jawabannya adalah yang C. Gitu ya.
Yang Bapak khawatirkan adalah ketika kalian ngerjain ini, A kurang dari 2, oh kalian lihat, oh min 4 itu kan kurang dari 2. Nanti kalian jawabnya yang A. Padahal jawaban yang benar tuh sebenarnya kayak gini. Ya. Min A ada di antara min 2 sampai 2 kayak gitu. Jadi cara yang aman itu adalah cek opsi sih. Ya. Oke. Oke, kalau yang nomor 66 ini lebih ke rumus ya. Pemetaan, banyaknya pemetaan dari B ke A. Rumusnya apa? Ada yang ingat gak? Kalau pemetaan dari B ke A berarti banyaknya B dipangkatin banyaknya A. Gitu. Banyaknya B berapa? 1, 2, 3. Berarti 3. Dipangkatin A. A-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Sorry. Salah lagi kan rumusnya. Pemetaan dari B ke A itu berarti A pangkat B. Ya, tulis saya di sini. Pemetaan B ke A itu adalah A pangkat B. Kalau pemetaan A ke B itu B pangkat A. Jadi kita perhatikan kemana ke A, oh berarti A pangkat B. Kemana ke B, oh berarti B pangkat A kayak gitu ya. Nah karena ini yang ditanya pemetaan dari B ke A berarti A pangkat B. A-nya ada berapa? A-nya ada 1, 2, 3, 4. Oke, A-nya ada 4. B-nya ada berapa? Ada 3. 4 pangkat 3. Berarti 4 kali 4 kali 4 berapa? 64. Yang B ya. Daerah yang diarsir dapat dinyatakan sebagai. Oke, kalian tahu nggak nih? Set. Ini tuh apa? A, iris, B. Kalau kayak gini, A, gabung, B. Nah, kalau kayak gini, dia ngarsir A, tapi enggak yang B. Ini A, awalnya A, tapi dia nggak mau yang B. Kayak gitu. Awalnya A, tapi dia nggak mau yang B. Oke, kayak gitu. Udah ya, apa lagi? Udah, ini materi yang sederhananya gitu. Tentang gabungan, irisan, sama minus. Ya, A, tapi dia nggak mau yang B. Sekarang lihat yang ini. Sebenarnya cara yang paling aman itu kalian cobain satu-satu ya. Yang A gimana gambarnya, yang B gimana gambarnya. Tapi di sini Bapak pengen langsung aja. Ini yang diarsir sebenarnya apa? A kan? Sebenarnya dia yang diarsir A loh. Tapi ada yang nggak diarsir. Yang nggak diarsir apa? B sama C. Berarti A tanpa gitu ya. B sama C. Nah yang kayak gini mana? Cuma yang B. Ya enggak. Oh iya, yang B bilang B gabung C. B gabung C. Iya kan? Kalau B gabung C kan semuanya nih. A itu segini. Dikurangi sama yang B gabung C. Hilang deh B gabung C-nya. Jadi gambar kayak gini. Gitu ya. Oke, ngerti semuanya? Oke, 68. Ada Y lebih dari 4 min X. X kurang dari sama dengan 4. Y kurang dari sama dengan 3. Nilai minimum dari ini. Oke. Ini kan sebenarnya ini yang harus kita gambar. Ini nanti yang kita hitung. Oke, kita gambar. Y lebih dari sama dengan 4 min X. Pindahinlah min X ke sini ya. Jadi X plus Y lebih dari sama dengan 4. Oke, kita gambar. Tutup X-nya. Set. Dapat Y-nya sama dengan 4. Gitu kan gambarnya ya? Masih pada ingat kah? Habis itu gantian. Tutup Y-nya. Dapat X sama dengan 4. Sini 4. X sama dengan 4. Oh, berarti gini gambarnya. Set. Kayak gitu. Nah, habis itu X kurang dari 4. Oh, X 4 di sini kan. 3. Gini aja gambarnya berarti. Set gitu. Habis itu Y kurang dari 3. Oh, kalau Y 3 berarti agak bawah dong. Di sini 4 berarti di sini 3 misalnya. Y 3 berarti gini lah gambarnya ya. Set. Nah, sekarang kita arsir ya. Misalnya ini merah. Ini hitam. Ini merah. Ini biru. Karena X plus Y lebih dari sama dengan 4, maka jawabannya adalah yang
Kalau lebih dari diarsirnya kemana? Ke kanan. Oke. Oke, kita jawabannya mau diarsir ke kanan apa ke kiri? Ke kiri aja ya. Jadi nanti HP-nya kita ngambil yang paling bersih gitu. Kita kotori yang salah. Lebih dari itu kan yang benernya ke kanan. Kalau lebih ke kanan, kalau kurang ke kiri. Karena yang benernya ke kanan, maka kita arsir ke kiri. Oke, yang bener nggak kita arsir ya. Yang bener nggak kita arsir. Awas. X kurang dari 4. X kurang dari 4 karena kurang dari berarti diarsirnya ke kiri. Berarti karena jawabannya ke kiri ya, X kurang dari 4 jawabannya ke kiri. Berarti yang kita arsir itu adalah yang kanan. Yang kita arsir yang kanan. Kalau Y kurang dari 3, Y kurang dari 3 jawabannya kemana? Kalau kurang dari ke bawah. Jawabannya ke bawah berarti yang kita arsir ke atas. Sehingga nanti kita dapat jawaban yang paling bersih ya enggak? Ya. Oke, kita punya 4 titik. Kita punya 4 titik. Kita punya ini yang paling bersih segitiga ini. Oke, kalau gambar lagi nggak ya? Gambar lagi aja ya. Ini X, ini Y, ini 4, ini 4, ini 3, ini 4. Oke, ini. Titik sudutnya berarti ini, dan ini. Oke. Mereka akan mencapai nilai minimum pada titik sudutnya kan. Oke, yang ini nih yang gampang dulu. Berapa koma berapa? X kan. X-nya 4. Oh, berarti 4,0. Yang ini X-nya 4, Y-nya 3. Yang ini berapa koma berapa? Kita taunya Y-nya doang kan. Y-nya 3. Di sini Y ya. X-nya berapa? Kita nggak tahu. Jangan dikira-kira juga ya. Jangan dikira-kira juga. Nah, kita bakal nyari titik ini nih. Kita kasih nama ini titik A ya. Titik A itu adalah kita tahu Y-nya sama dengan 3. Titik A itu Y-nya sama dengan 3 dan dilalui oleh garis ini. Ini garis apa? X plus Y sama dengan 4. A itu dilalui titik X plus Y sama dengan 4. Kalau Y-nya 3, oke masukin sini berarti. Berarti X plus 3 sama dengan 4. Artinya X-nya berapa? Oh, udah dapat ya. 4 kurangi 3, 1. Gitu ya. Sehingga titik A itu adalah 1,3. Udah deh, lengkap semua. 3 titik sudut pada segitiganya. Habis itu kita baru deh masukin ke fungsi yang akan dimaksimum atau diminimumkan. Di soal ini diminimumkan ya. Oke, kita masukin 3 titik ini. Mana yang meminimumkan fungsi fx, y. Jadi mana yang paling kecil gitu ya. Oke, 2y min 3x plus 6. Bikin deh kayak gini. 2y min 3x plus 6. Jadi x, y-nya 1,3, 4,3, 4,0. Berarti 2 kali 3 ya. Kita geser lagi. 2 kali y min 3x ditambah 6 sama dengan 2 kali 3, 6 min 3 tambah 6. 6 min 3 kan 3 tambah 6 ya 9. 2 y-nya 3 min 3 kali x-nya 4 ditambah 6. 2 kali 3 6. 3 kali 4 12 ditambah 6. 6 min 12 tambah 6. 0 ya. Oke, yang ini 2 dikali y-nya 0 min 3x-nya 4 ditambah 6. 2 kali 0 ya 0, min 3 kali 4 ya min 12 ditambah 6. Min 12 tambah 6, min 6. Oke. Nilai minimum dari ini, mana yang paling kecil? Minus 6 dong. Oke, berarti jawabannya adalah minus 6. Oh, mana nih? Hilang. Minus 6. Oke.
Yang A ya. Oke. Oke. Yang nomor 69, untuk A tidak sama dengan 2, maka 4 min A kuadrat per 3 min 6 senilai dengan, sekarang kayak gini, 4 min A kuadrat. Kalian tahu bentuk sekawan? Bentuk sekawan itu sangat sering keluar di TPS. Bentuk umumnya kayak gini, A kuadrat min B kuadrat. Faktornya kayak gini, A plus B kali A min B. Ingat ya, X kuadrat min Y kuadrat apa? X plus Y, X min Y. Kayak gitu. Jadi kalau kalian ngeliat kuadrat min kuadrat, itu bentuknya kayak gini. Sekarang lihat yang ini. Hapus dulu ya. 4 kuadrat bukan? Ya, 4 itu adalah 2 kuadrat min A kuadrat. Sehingga 4 min A kuadrat ini bisa kita tulis jadi apa? 2 plus A, 2 min A. Bener gak? 2 plus A, 2 min A. Yang berdasarkan faktor sekawan tadi yang udah dihapus ya. Sorry. Jadi yang ini bakal jadi kayak gini. 2 plus A, 2 min A. Nah yang ini 3A min 6. 3 sama 6 punya FPB 3. 3 sama 6 bisa dibagi 3 kan? Keluarin angka 3. Dikali A min 6 bagi 3, 2. Gitu ya. Nah sekarang kayak gini. 2 plus A, 2 min A per 3 kali A min 2. Ada yang bisa dicoret gak? Ada. Yang mana ini? 2 min A sama A min 2. Kenapa bisa dicoret? Gak bisa sebenarnya. Kan gak sama. Ini belum sama ya. 2 min A sama A min 2. Kita samain dulu. Gini cara samainnya. 2 min A itu adalah min dikali A min 2. Bener gak? 2 min A itu min A plus 2. Bener? Min A plus 2 kalau ditukar. Minnya keluarin jadi A min 2. Gitu kan? Ya. Sehingga yang ini kayak gini jadi. 2 plus A dikali min A min 2 gitu ya. Minnya ke depan, habis itu ada A min 2 gitu. Jadi cuma nukerin 2 min A itu kalau ke depan minusnya jadi A min 2. Habis itu di bawahnya 3 dikali A min 2. Nah sekarang kan sama nih A min 2, A min 2. Coret gitu. Jadi nanti bakal ada min 2 plus A per 3. Sepertiga min sepertiga, sepertiga min 2 per 3, sepertiga. Oke. Sepertiganya pengen dikeluarin. Berarti bakal jadi min 1/3 dikali 2 plus A. 2 plus A sama A plus 2 itu sama aja kan? Ditukar gitu ya. A plus 2. Jadi min sepertiga kali A plus 2. Kalau kalian udah lancar, sebenarnya kalian boleh kayak gini. Ya, kalau udah lancar, boleh kayak gini ngerjainnya. 3A min 6. Oh, kalian tahu 2 plus A, 2 min A. Karena mereka kuadrat min kuadrat sekawan. 2 plus A dikali 2 min A. Habis itu ini 3 dikali A min 2. Oh, 2 min A sama A min 2 cuma ketuker doang. Coret. Karena kebalik, minus kebalik, bakal ada min satunya gitu. Bakal ada faktor min satunya, jadi langsung nanti. Oh ya udah min sepertiga, 2 plus A-nya jadiin A plus 2 gitu ya. Jadi kalau ada faktor yang kebalik gara-gara minus, kalau ada faktor yang kebalik gara-gara minus, kalian boleh coret. Tapi jangan melupakan hasil pembagiannya yaitu minus 1. Jadi kalian perlu nulis minus 1 di sini. Ya, kayak gitu. Oke, yang nomor 70. Jika jari-jari lingkaran besar adalah 21. Oke. Jari-jari lingkaran besar. Berarti ini kan titik pusatnya nih. Maka 21 itu apa? Dari titik pusat ke pinggir lingkarannya, ke sisi lingkarannya kan. Ke sini 21. Berarti ke sini juga 21 nih. Ya enggak? Ke sini 21. Sehingga ini kan kalau ke sini 21, ini nih menyatakan diameter dari lingkaran yang kecil. Sehingga kalau jari-jari lingkaran besar itu 21, maka jari-jari lingkaran kecil itu apa? Jari-jari lingkaran kecil. Kalau diameter lingkaran kecilnya 21, berarti jari-jarinya adalah 21/2. Ya enggak? Kan diameter lingkaran kecilnya 21 nih.
Berarti jari-jarinya 21/2 dong. Oke. Kalau jari-jari lingkaran besarnya 21 ya. Sip. Maka luas yang diarsir adalah, oke, yang tanya luas arsir. Luas arsir kalau kita lihat dari gambar berarti luas lingkaran yang besar ya dikurangi luas lingkaran yang kecil, tapi ada 2. Oh, berarti 2 kali luas lingkaran yang kecil. Kayak gitu. Kayak gini. Lingkaran besar, lingkaran dengan jari-jari yang besar itu rumusnya kan apa? Pi R kuadrat. Karena jari-jarinya kelipatan 7, secara bijak kita pakai pi yang 22/7 ya. Untuk memudahkan penghitungan. 22/7 kali R kali 21 kali 21. Dah, 21 bagi 7, 3. Berarti 22 kali 63. Berapa tuh? 22 kali 63. 66. 132 ya. 6831. Oke. 1386. Nah, kalau lingkaran kecil, langsung aja ya. 2 kali lingkaran kecil. Berarti 2 kali pi R kuadrat. Berarti 2 kali 22/7 kali R kali R. 21/2. Coret nih 2-nya. 22 bagi 2 juga jadi 11. Itu ya. Jadi harus pinter-pinter bisa apa menyederhanakan. 21 bagi 7 dapat 3. Berarti yang ini 33 kali 21. Oh, atau gini aja nih. 11 ini kan 11 kali 3 kali 21. Berarti 11 kali 63. Bener nggak? Ah, gini-gini ya. Luas yang diarsir itu adalah luas lingkaran besar dikurangi 2 luas lingkaran kecil. Luas lingkaran besarnya 22 kali 63. 2 kali luas lingkaran kecilnya 11 kali 63. Oh, ini kali 2, Pak. Enggak, kita kan ngitungnya udah kali 2 dari sini ya. Udah nggak perlu dikali 2 lagi, ya nggak? Nah, punya 63, punya 63. Berarti 22, punya 63, punya 63. 63-nya keluar. 22 dikurangi 11, ya nggak? Berarti sama aja kayak 63 dikali 11. Berapa 63 kali 11? 693 ya. Ya, 693 ya. Kalau yang diarsirnya adalah 693. Kayak gitu. Oke, nomor 7, 1. X plusnya sama dengan 7. Akar X plus akar Y sama dengan akar 8. Ini kayak gini caranya ya. Gimana cara ngilangin akar? Cara ngilangin akar adalah dengan cara mengkuadratkan. Bener nggak? Akar 2. Kita mau ngilangin kuadratnya akar 2 nih. Misalnya sama dengan X. Kita mau ngilangin akarnya nih. Berarti kita kuadratin dong. Nah, hati-hati kalau kuadratin kiri, kuadratin kanan juga. Sehingga nanti akar 2 dikali akar 2 ya 2. X dikuadratin ya X kuadrat. Jadi kalau dikuadratin kiri, kuadratin kanan. Nah, jadi yang ini kuadratin akar X plus akar Y, kuadratin juga akar 8-nya. Nah, gitu. Tujuannya biar apa? Biar dapat X plus Y. Ya. Nah, ini harus ingat juga A min B kalau dikuadratin jadi apa? A plus B kalau dikuadratin jadi apa? A kuadrat plus 2 kali A kali B, ya nggak? 2AB plus B dikuadratin B kuadrat kayak gitu. Jadi A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Ya, jangan lupa 2AB-nya. Sehingga nanti yang ini bakal jadi, ini dikuadratin, akar X dikuadratin, X dong. Habis itu 2 dikali ini kali ini. Berarti 2 dikali akar X kali akar Y. Akar X kali akar Y, akar X Y. Ditambah akarnya dikuadratin ya jadi Y. Sama dengan akar 8 dikuadratin jadi 8. Ini pada hilang ya. Nah, ini bakal jadi apa? X plus Y plus 2 akar X Y. Ya enggak? Y-nya ubah sana. Sama dengan 8. Oh, X plus Y-nya 7 nih. X plus Y-nya 7. Berarti 7 ditambah 2 akar XY sama dengan 8. Berarti 2 akar XY sama dengan 8 kurangi 7. 1.
Oke, kita punya 2 akar X-nya sama dengan 1. Sehingga kalau akar X min akarnya jadi apa? Akar X min akarnya jadi apa? Kita misalin aja dulu akar X min akarnya itu sama dengan P. Kita misalin dulu sama dengan P, kita cari P-nya ya. Kita cari P-nya. Sekarang gini. Kuadratin. Kuadratin kiri, kuadratin kanan. Dapat X min 2 akar XY ya. Min akarnya kali min akarnya dikuadratin. Min kali min kan plus. Jadi nanti plus Y sama dengan P kuadrat kayak gitu. Jadi X plus Y min 2 akar XY sama dengan P kuadrat. X plus Y-nya 7. Nah, 2 akar X-nya 1. Kalau ini min 2 akar X, oh berarti min 1 dong. Sama dengan P kuadrat gitu ya. Oh 6 sama dengan P kuadrat. Artinya apa? Kalau P kuadrat ada 6 berarti P-nya adalah akar 6. P-nya akar 6. Jadi jawabannya yang C. Gitu ya. Oke, kita nentuin pola yang ini juga. 3, 2, 4, 2, 6, 3, 12, X. 3 ke 2 min 1, 2 ke 4 plus 2, 4 ke 2 min 2, 2 ke 6 plus 4, 6 ke 3 min 3, 3 ke 12 plus jauh amat ini ya, 9 ya. 12 ke X, nggak tahu. Mana yang pola? Min 1, min 2, min 3, berarti ini min 4. 12 min 4, 8. Ya, plus 2, plus 4, plus 9-nya kan nggak perlu tahu juga polanya, kita udah cukup dengan minus aja tuh kita udah cukup bisa menjawab soalnya. Sekarang kayak gini. Plus 2, plus 4, plus 9, ngaco ini. Ada yang tahu nggak lebih tepatnya kayak gimana? Yang minus 3 mah enggak dong. 2 ke 4, 2 ke 6, 3 ke 12. Sekarang 2 ke 4 kali 2, 2 ke 6 kali 3, 3 ke 12 kali 4 gitu ya. Tapi kan kita nggak perlu ya. Selanjutnya itu minus 4 kan, jadi 8. Udah. 73 masih sama. X 20. Muat nggak ya nulis sini? Sini. X 20, 7, 6, min 7, min 8, Y. X ke 20, oke. Nggak tahu ya. 20 ke 7, minus 13. 7 ke 6, minus 1. Ini minus 13 juga ya. Ini minus 13. Ini sini minus 1. Ini minus 13. Ini minus 1. Oh, berarti ini minus 13 dong. Min 8, min 13. Minus 21. Berarti Y-nya minus 21. Jawabannya antara B sama E. Habis itu berarti dari sini ke sini itu minus 1 dong. Artinya apa? X min 1 sama dengan 20. Berarti X sama dengan min 1 pindah ke sana. 20 plus 1, 21. 21 dan minus 21. B. Nah. Oke, 74. Lah 74 ini sama loh soalnya. Sama yang nomor berapa tadi? Yang awal-awal. Ya sama ya. Oke, coba kalian kerjain. Masih inget enggak gitu ya? Coba kalian kerjain ya. Yang 74 nih sama kayak yang sebelumnya. Langsung ke 75 aja. Yang 75, manakah nilai terbesar? Mana nilai terbesar? Sebenarnya gini, 2, 3, 4, 5 sama 6. Kalau 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, 1/2, 1/2 kan 0,5, 1/3 0,33, 1/4 0,25, ya enggak? 1/5 0,2, 1/6 0, berapa tuh? 1 sekian ya, enggak tahu. Nah, kalau dilihat dari yang paling besar itu 0,5 sih ya enggak? Ini kan 3, 2 tuh kecil. Yang paling besar 0,5. Tapi depannya itu ada angka ini 2, 3, 4, 5, 6. Artinya dia 2,5, 3,3, 4,25, 5,2. Habis itu ini 6,1 berapa sih? Ini 166 ya kalau nggak salah ya. Nah, kalau ada angka ininya, ya kita tinggal lihat angka depannya dong. Ya enggak? Nggak peduli belakangnya. Kalau ininya udah 2, 3, 4, 5, 6, ya udah berarti paling besar yang A. Ya nggak? Oke, yang 76. Yang 76 lumayan seru nih. Yang 76 itu A.
itu akar 12 plus akar 12 plus akar 12 plus sampai sana. Nah, gini caranya ya. Untuk menghilangkan akar, tadi tuh gimana caranya untuk menghilangkan akar? Kuadratin. Jadi nanti di sini A kuadrat, sebelah sana akarnya hilang. Jadi 12 plus akar, 12 plus akar, 12 plus gitu. Nah, kayak gitu. Nah, sekarang kita perhatikan. Ini kan jadi akar 12 plus akar 12 plus akar 12 plus akar 12 terus kan enggak ini. Enggak ada ujungnya. Oh, kita tahu kalau akar 12 plus akar 12 itu sama dengan ini dong nanti. Nanti yang ini bakal sama dengan ini dong, A. Ya enggak? Ini tuh bakal sama dengan A. Sehingga bisa kita tulis kayak gini. A kuadrat sama dengan 12 plus A. Ya enggak? Jadi yang ini kita jadi A kuadrat sama dengan 12 plus A, maka A kuadrat min A min 12 sama dengan 0. Kita pindah-pindahin ini ke kiri ya. Jadi kayak gini, A kuadrat min A min 12 sama dengan 0. Kita faktorkan. Pemfaktorannya berapa coba? A min 4 dan A plus 3. Artinya A sama dengan 4 atau A sama dengan min 3. Oke, ada dua nih. Ambil yang mana? Ambil yang positif. Kenapa? Karena hasil dari akar itu selalu positif. Akar X kuadrat itu adalah hasilnya adalah mutlak X. Ini definisinya nih. Mutlak itu nilainya selalu positif. Sehingga keluaran dari akar itu hasilnya pasti positif. Jadi nggak mungkin negatif 3. Orang soalnya aja udah akar. Berarti A-nya ini udah pasti positif gitu. Oh, yang positif yang 4. Berarti ambil 4. A-nya 4. Gitu ya. Nah, sekarang yang B. Dengan cara yang sama, kita lakukan yang B. 20 min 20 min gitu ya. Kita geser sini. 20 min gitu ya, titik. Enggak ada ujungnya. Sama, hilangin akarnya dengan cara dikuadratkan. Hilang akarnya jadi kayak gini. 20 min akar, 20 min akar, 20 min akar, 20 min terus kan sampai enggak ada ujungnya. Berarti B kuadrat sama dengan yang ini tuh akar 20 min akar 20 min akar 20 itu adalah B, sehingga kita tulis B kuadrat sama dengan 20 min B. Pindah-pindahin lagi ke kiri, berarti B kuadrat min B pindah ke sana jadi plus B, 20 pindah ke sana jadi min 20 sama dengan 0. Faktorin. Berapa sama berapa faktornya? Plus 5 sama min 4 ya. Artinya B sama dengan minus 5 atau B sama dengan 4. Oke, perhatikan soalnya. B ini adalah akar. Akar itu hasilnya selalu positif. B-nya lebih dari 0. Mana yang positif? Yang B sama dengan 4. Artinya ini yang kita ambil. B sama dengan 5 enggak kita ambil. Sekali lagi, keluaran dari akar itu adalah mutlak. Yang ini ya. Sehingga mutlak itu selalu positif. Keluaran akar itu selalu positif. Jadi A-nya 4, B-nya 4. Artinya apa? A-nya sama dengan B. C ya, sama-sama 4 dia, mereka. Kayak yang 77. Barisan aritmatika memiliki Sn. Sn-nya 7n kuadrat min 4n. Sn itu kan jumlah ya, jumlah n suku pertama. Bedanya berapa? Oke, beda. Beda dari suatu barisan aritmatika itu bisa kita dapat dari apa? U2 min U1, bener nggak? Nah, sekarang S1. S1 itu, oke, tahu gini ya. Kalau misalnya ada S5, S5 itu artinya apa sih? U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U4 ditambah U5, gitu kan? Kalau ada S10 berarti U1 ditambah U2 ditambah U3 terus sampai U10. Nah, kalau U1 kalau S1 berarti apa? S1 itu U1. Udah aja beres. Ya nggak? Nggak ada lagi soalnya. Nah, kalau Sn-nya 7n kuadrat, kalau S1 berarti 7 1 kuadrat min 4 kali 1. Kita masukin 1 gitu kan? Sehingga 7 kali 1 kuadrat ya 7 dikurangi 4 kali 1 4. 7 kurangi 4 3. Nah, kalau S2 berarti U1 ditambah U2. Di mana rumusnya kita masukin 2 ke sini. Ke N-nya berarti 7 kali 2 kuadrat ya enggak? Min 4 kali 2 gitu. S2 itu kan U1 tambah U2. Berapa nih? 2 kuadratnya 4. 7 kali 4 28. 4 kali 2 8. 28 kurangi 8 20.
Nah, karena U1 tambah U2-nya 20 dan U1-nya 3, U1 tambah U2-nya 20 nih. U1-nya tadi kita dapat 3. Berarti 3 ditambah U2 sama dengan 20. Artinya U2-nya adalah 20 kurangi 3, 17. Sehingga kita dapat beda U2 min U1 kan? U2-nya 17. U1-nya 3. 17 kurangi 3, 14. Jadi jawabannya yang E. Oke, cara cepat. Bapak punya cara cepat nih, cepat banget. Tapi khusus yang ditanya beda. Ini tuh cara yang konsep ya, cara yang sangat konseptual. Kalau cara cepatnya hanya berlaku di beberapa kondisi, hanya berlaku di kondisi ketika yang ditanya beda dan yang diketahui SN. Oke, cara cepatnya ini beda sama dengan turunan kedua dari SN. Jadi turunin SN-nya 2 kali, itulah bedanya. Ya gitu ya. Oke, kita lihat. SN-nya adalah 7N kuadrat min 4N. Di sini kalian harus bisa turunan juga dong. Turunin pertama. 2 kali 7, 14N. Turunan 4N ya 4. Turunin kedua kali. Turun lagi 14N. Ya jadi 14. Turunan keduanya itu kan beda. Oke, bedanya 14 berarti. Dah dapat 14. Cepet ya. Tinggal turun 2 kali. 14. 7 kali 2, 14. Habis itu dapat 14. Gitu ya. Sekali lagi kalau cara cepat ya kondisinya harus kayak gini gitu, nggak semuanya bisa. Oke. Yang 78, 3 koin dilempar sama-sama sekali. Peluang muncul 2 sisi gambar adalah oke. Kalau kayak gini tentang 3 koin, hitungnya kayak gini nih. Koin itu kan ada angka, ada gambar, bener nggak? Set bikin lagi. Angka gambar, angka gambar. Nah ini kalau 2 koin berhenti di sini karena angka-angka gitu ya, udah dapat 2. 2 ini. Nah, kalau 2 koin udah. Kalau 3 koin berarti bikin sekali lagi. Ya. Ini punya angka, punya gambar. Punya angka, gambar. Angka, gambar. Angka, gambar. Nah, udah punya 3 permukaan kan? Udah 3 koin sekarang. Nah, kalau misalnya 4 tambah lagi angka gambar, angka gambar, angka gambar gitu ya. Karena udah 3 ya udah. Sekarang gini, angka-angka-angka. Oke, kemungkinan pertama. Kedua, gambar angka-angka. Angka, gambar, angka. Gitu ya. Lanjut lagi. GGA, AAG, GAG, AGG, GGG. Peluang muncul 2 sisi gambar. Mana yang ada 2? Ini ya, ada 2. Ini ada 2. Ini juga ada 2. Oke, ini 3, yang lainnya 1. Ini. Jadi ada berapa tuh? 3. Berarti peluangnya ada 3. Dari berapa totalnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, 3/8. Itu kan ya peluang. Yang kita inginkan dibagi total semuanya. Yang kita inginkan ada 3, total semuanya ada 8. 3/8. Nah, kalau udah lihat yang nomor 79 juga sama yang soal awal tadi ya. Coba kalian kerjain ulang tanpa lihat soal tadi ya. Coba ini apakah masih ingat gitu ya. Jadi kita ganti soal lagi. Yang yang 80, Pak Karto menabung 10 juta selama 5 tahun dengan suku bunga 10%. Nah, ini udah ngomongin bunga ya. Karena di sini nggak disebut bunganya apa, nggak disebut. Bunga tuh ada 2, ada yang tunggal, ada yang majemuk. Nah, kemungkinan di sini tuh yang tunggal, yang majemuk tuh pasti disebut bunga majemuk gitu ya. Kemungkinan besar di sini bunga tunggal. Bunga tunggal 10%. Oke. Rumusnya MN sama dengan M0 1 ditambah B kali N. Ini kalau bunga majemuk kalau bunga tunggal nih kayak gini nih. M0 tuh modal awal, ini bunga, N itu periodenya selama berapa tahun gitu ya. Di sini 5 tahun, oh berarti N-nya 5 kayak gitu. Nah, berarti kayak gini ya. Ini rumusnya M0 dikali 1 ditambah BN. Jadi Pak Karto menabung 10 juta. Ini punya Pak Karto. M0-nya 10 juta. Berarti MN sama dengan 10 juta dikali 5 tahun. N-nya 5. Bunganya 0. Oke.
N-nya 5, bunganya 10%. 10% itu 10/100. Kalau kita bikin 0, jadi berapa? 0,1 ya. Oke. Berarti bunganya adalah 0,1 nih di sini. Bunganya 0,1. Sehingga B kali N itu 0,5, bener nggak? B kali N 0,5. Berarti di sini 1 ditambah 0,5. Berarti uang akhir Pak Karto adalah 10 juta dikali 1 tambah 0,5, 1,5 dong. 1,5 kali 10. Berarti 15 juta. Dah. Sekarang yang punya Pak Jono. Pak Jono tuh MN. Kalau kalau agak kecepatan ngejelasinnya kalian ulang-ulang atau pause aja videonya ya, atur sendiri. MN ya, sama ya, M0. M0-nya berapa? 8 juta. Oke, tulis ini 8 juta dikali 1 ditambah BN. Selama 5 tahun, oke ini N-nya 5. 5 juga ya. Tapi bunganya 15%. Di sini bunganya 15%. 15% itu 15/100. Berarti 0,15 ya. Jadi 0,15 kali N kan B kali N nih. 15 kali 5 kan berapa? 75 ya. 0,75. Nah, berarti dia dapat 8 juta dikali 1,75. Berapa 8 kali 1,75? 75 itu kan kalian silakan hitung ya. Ini 75, berarti 7/4 ya. 7/4 kali 8. 14 juta. 14 juta. Oke, yang punya Pak Jono 14 juta. Artinya uang Pak Karto 15 juta, uang Pak Jono 14 juta. Uang akhir Pak Karto lebih kecil dari Pak Jono. Enggak, Pak Karto lebih besar. Bunga yang diterima sama. Oh, kita belum ngitung bunganya. Bunga yang diterima lebih besar. Oke, uang akhir Pak Jono lebih besar. Uang akhir Pak Jono lebih besar. Enggak. Yang D salah, yang A salah. Uang Pak Karto sama dengan Pak Jono. Salah. Oke, berarti kita berhubungan dengan bunga. Bunga yang diterima sama. Kalau hasil akhirnya 15 juta dan tabungannya awalnya 10 juta, berarti dia dapat bunga berapa? 5 juta ya enggak? Uangnya berbunga 5 juta. Bunga yang didapatkan oleh Pak Kartonya 5 juta. Dapat dari 15 kurangi 10 gitu kan ya. Kalau bunganya Pak Jono, awalnya dia nabungnya 8 juta. Tiba-tiba jadi 14 juta. Berarti dapat bunga berapa? Ketambahan berapa? Ketambahan 6 juta dong ya. 14 kali 8. Bunga yang diterimanya sama? Enggak sama. Salah. Berarti C dong jawabannya. Coba, bunga yang diterima lebih besar Pak Jono. Iya benar. Kalau Pak Jono kan 6 juta. Kalau Pak Karto 5 juta. Lebih besar Pak Jono dong. Jadi jawabannya yang C. Oke, gitu ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Beres? Udah ya?